Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulan Saputri ingin membahas regresi linear sederhana dengan SPSS. Adapun uji regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang terakhir, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Pada analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS, ada beberapa asumsi dan persyaratan yang perlu diperiksa dan diuji. Antaranya yaitu yang pertama, variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term atau error. Nilai disturbance termnya sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut: E dalam kurung U garis miring X sama dengan 0. Yang kedua, jika variabel bebas lebih dari 1, maka antara variabel bebas atau explanatory tidak ada hubungan linear yang nyata. Yang ketiga, model regresi dikatakan layak jika angka signifikansinya pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimate-nya kurang dari standar deviation-nya. Yang keempat, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T dihitung lebih dari T tabel adalah nilai kritis. Yang kelima, model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien determinasi atau KD sama dengan R square dikali 100%. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin membaik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Yang keenam, residual harus berdistribusi normal. Yang ketujuh, datanya berskala interval atau rasio. Dan yang terakhir, kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas atau variabel prediktor, sedangkan variabel lainnya terikat atau variabel respons. Adapun tutorial regresi linear sederhana dengan SPSS, yaitu prosesnya dimulai dengan memilih menu analyze, kemudian pilihlah pada linear. Selanjutnya, pilih variabel Y sebagai variabel dependen atau terikat dan X1 sebagai variabel independen atau bebas, lalu klik tombol OK. Untuk yang terakhir yaitu output regresi linear sederhana dengan SPSS akan menampilkan hasil berupa 4 buah tabel, yaitu yang pertama, tabel variabel penelitian, yaitu tabel ini menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, tabel yang kedua yaitu ringkasan model atau model summary. Pada tabel ini menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada contohnya, yaitu nilai korelasinya adalah 0,342. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori lemah. Melalui tabel ini diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi atau KD yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Adapun nilai KD yang diperoleh adalah 11,7% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X1 memiliki pengaruh kontribusi sebesar 11,7% terhadap variabel Y, dan 88,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X1. Selanjutnya, tabel ketiga yaitu tabel ANOVA.
Pada tabel ini digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai signifikansi atau SIG. Cara yang paling mudah dengan uji SIG yaitu dengan ketentuan jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05 maka model regresi adalah linear, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel ketiga, diperoleh nilai SIG-nya 0,140 yang berarti lebih dari kriteria signifikan atau 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan, artinya model regresi linear tidak memenuhi kriteria linearitas. Adapun tabel yang terakhir yaitu tabel koefisien. Pada tabel ini menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized koefisien B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi yaitu Y sama dengan 38,256 plus 0,229x1. Cukup sekian pemaparan saya. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.